Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Ada syariat orang sholat itu ngambil sutrah. Siapa yang punya syariat ngambil sutrah ya akhwah? Siapa yang punya syariat ngambil sutrah? Orang sholat terus disyariatkan, mau kita katakan sunnah kayak mazhab jumhur, mau kita katakan wajib kayak mazhab sebagian para ulama. Yang penting, jadi orang yang sholat itu disyariatkan ngambil sutrah, menghadap sutrah. Itu untuk siapa? Untuk dua orang. Satu, imam. Yang kedua, munfarid, orang yang sholat sendirian. Yang makmum, nggak usah. Kenapa? Di semua kitab fikih itu lafadznya kan li'anna sutratal imam sutratul ma'mum. Yani karena sutrahnya imam itu secara otomatis menjadi sutrahnya makmum. Secara otomatis menjadi sutrahnya makmum. Lah, tatkala bahas itu, hampir semua kitab fikih menyebut sebuah hadis yang dhaif. Hadis itu lafadznya sutratul imam sutratul makmum. Jadi sutrahnya imam itu sutrahnya makmum. Tapi hadisnya dhaif ittifaqan. Tapi kemudian kenapa itu lafadz tadi yang Anda katakan ya kawan, sutrahnya imam menjadi sutrahnya makmum itu menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan fuqaha. Jangan kan para fuqaha enggak beres dalilnya dhaif. Man anta wa man hum? Sampean niku sapa? Sehingga harus meruntuhkan, mengkritisi sesuatu yang itu turun temurun dari para generasi para ulama-ulama kita. Yo boyo sopan dikit gitu loh kalau diskusi dengan para ulama itu. Ini tahu sadar diri. Ini ngukur baju di badan sendiri. Betul ya? Jangan menggunakan bajunya gajah padahal dia itu kodok. Bajunya itu ya boyo sing pantes ngono. Boyo sing pantes tatkala komentar. Tatkala mengatakan ya akhwan, tatkala di kitab-kitab fikih ada lafaz semacam itu karena mendalili dengan sebuah dalil lain yang sahih tapi lafaznya enggak tepat, lafaznya itu enggak persis. Bahwasanya kaidah sutratul imam, sutrah lil makmum itu didasari dengan beberapa dalil. Yang pertama hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Tuh aku ngomong ini ya sahabat lah. Hadis Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas. Tatkala Rasulullah SAW di Mina sedang salat duhur, hadis maklum dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW salat di Mina, di depan beliau ada sutra. Abdullah bin Abbas datang terlambat naik himar, naik atan, naik himar betina. Lalu beliau lewat di depan shaf. Ini melewati tengah-tengah, melewati ini tengah-tengah shaf. Karena beliau datang dari sini, maunya itu ontanya itu atau himarnya ditaruh di sini karena tempatnya onta itu di sini. Akhirnya beliau melewati shaf dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Yadullu ala jawazi, menunjukkan bahwasanya itu boleh. Jadi menunjukkan ini bahwa yang semacam itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, kaidah umum. Kaidah umum yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin. Yang namanya imam itu adalah penjamin. Jadi kalau ada kelalaian, maksudnya menjamin ya kawan, kalau ada orang sholat terus tengah-tengah sholat ragu-ragu, ini rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, itu kan ada konsekuensi hukum. Maklum itu dalam dunia fikih. Tapi kalau dia jadi makmum, wis manuto imam dan nggak perlu sujud sahwi. Enak ya aku jadi imam itu wae ruku melok ruku, wae ngadeg melok ngadeg. Ini wae apa melok apa gitu. Karena al-imam itu dhamin dan beberapa dalil yang lain. Sehingga yani ketetapan ahlul ilm, ketetapan para ulama, sutratul imam, sutratul ma'mum itu paten. Meskipun dalil dengan lafaz itu dhaif. Dalil dengan lafaz itu dhaif. Yani, dan ini yang kadang-kadang sering jadi masalah. Ya kawan. Jadi kenapa sih para ulama kok menyebutkan hadis itu dhaif? Yuk kenapa ya? Yuk kenapa? Banyak yang diinginkan oleh para ulama tatkala menyebutkan yang semacam yang semacam itu. Hingga nggak perlu heran dengan kitab-kitab yang punya judul Al-Arba'un. Meskipun hadisnya dhaif.
hadis yang tegas dengan lafaz man hafidha arba'ina, haditsan, barang siapa yang menghafal dariku 40 hadis itu maka janjinya begini begitu, itu disepakati oleh para ulama hadis yang dhaif. Tapi para ulama melakukannya, mengamalkannya karena melandasinya dengan landasan-landasan yang lain, dengan landasan-landasan yang lainnya.